Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kenapa lagu-lagu zaman dulu itu lebih baik daripada lagu-lagu zaman sekarang? Lagu-lagu yang dibuat tahun 1990-an dan tahun 2000-an itu lebih merekat, lebih kuat, lebih enak didengar, lebih berkualitas daripada lagu-lagu zaman sekarang gitu. Atau sebenarnya pertanyaan yang lebih radikal dan lebih awal adalah apakah benar lagu-lagu zaman dulu itu lebih enak daripada lagu-lagu zaman sekarang? Kalau misalkan Baraya searching di Google, itu ternyata banyak sekali orang-orang yang juga mempertanyakan itu dan mencoba untuk memberikan penjelasannya. Kenapa lagu-lagu zaman dulu lebih enak daripada lagu-lagu zaman sekarang? Dan kalau misalkan Baraya nonton video-video di YouTube dari lagu-lagu jadul, misalkan lagu Dewa, Roman Picisan, lagu Padi, Mahadewi dan sebagainya, maka Baraya akan menemukan di kolom komentar banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa lagu-lagu zaman dulu tuh lebih enak, lebih fresh, lebih segar, lebih orisinil daripada lagu-lagu zaman sekarang yang gak jelas rupanya. Begitulah kurang lebihnya. Nah, tapi apakah pernyataan itu memang benar? Apakah lagu-lagu zaman dulu memang lebih enak daripada lagu-lagu zaman sekarang? Simak videonya, karena kita tidak akan hanya membahas tentang lagu, kita juga akan membahas tentang salah satu bagian paling dasar dari psikologi manusia, dan itu tentu saja sangat berguna buat kehidupan sehari-hari. Jadi ayo kita mulai. Waktu saya di usia SMP dan SMA, saya tuh suka banget sama lagu. Saya tuh adalah penikmat lagu. Makanya sampai di SMA pun saya bikin sebuah grup band namanya Pemda, Pemuda Dangdut. Saya vokalisnya di situ dan tukang jogetnya, ding 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 ding, yang kayak gitulah. Nah, artinya dalam hal itu maka saya adalah penikmat lagu. Sekarang ketika saya sudah dewasa di usia 30-an, saya juga masih menikmati lagu, tetapi uniknya adalah lagu yang saya dengarkan sampai sekarang itu adalah lagu yang juga saya dengarkan ketika saya SMP dan SMA gitu. Jadi lagu-lagu zaman dulu juga. Ya ada sih lagu-lagu kuliahan, tapi tetap aja itu adalah lagu-lagu jadul dan saya hampir tidak mengenal lagu-lagu baru di zaman sekarang gitu. Nah, apakah berarti dalam hal ini saya berarti mengakui bahwa lagu-lagu zaman dulu itu lebih enak daripada lagu-lagu zaman sekarang? Secara subjektif saya akui iya, lagu-lagu zaman dulu itu lebih enak daripada lagu-lagu zaman sekarang. Tapi kenapa bisa seperti itu? Saya kemudian cari di Google apa opini-opini orang. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa lagu-lagu zaman dulu itu komposisi aransemennya itu orisinal karena tidak banyak efek, tidak banyak apa, semuanya itu adalah keahlian tangan dari para musisinya. Kemudian liriknya kuat, liriknya punya karakter yang khas gitu. Kemudian musisinya memiliki karakteristik yang kuat juga tentu saja, dan ada kenangan di situ, ada nostalgia di situ gitu. Ya kan seperti itu jawabannya ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau berbicara soal kekritisan, kita tidak akan menemukan penurunan kualitas lagu-lagu zaman dulu dengan lagu-lagu zaman sekarang. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang populer itu standarnya itu sama, yaitu lagu itu jelek. Lagu-lagu yang populer itu atau yang kita kenal sebagai lagu pop itu jelek, dibuat sengaja untuk jelek. Kenapa seperti itu? Gini Baraya, saya mohon simak penjelasan saya lebih tuntas dulu, karena begini Baraya, lagu pop itu sejak awal memang dibuat untuk menarik perhatian dari orang-orang yang tidak terlalu peka atau tidak terlalu sensitif terhadap kualitas sebuah lagu, dan karena itulah dia menjadi populer. Karena lagu-lagu yang bagus itu, seni yang bagus itu eksklusif, hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, dan itu artinya tidak baik untuk bisnis. Dan karena lagu populer itu dibuat untuk bisnis, maka lagu-lagu itu pasti dalam tanda kutip standarnya rendah atau sederhana. Makanya kalau misalkan Baraya dengar lagu, tema-temanya itu gak jauh dari cinta. Sebagian besar lagu-lagu paling populer yang pernah Baraya dengar itu ujung-ujungnya adalah tentang cinta, iya kan? Selain itu, lagu-lagunya juga memiliki pola yang selalu sama gitu. Jadi A C B C jeda kemudian pengulangan, A C B C jeda pengulangan, begitu aja seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa sebenarnya dalam standar yang umum lagu-lagu itu nggak ada yang berkualitas dari zaman dulu sampai zaman sekarang, khususnya lagu-lagu populer yang Baraya dengar selama ini gitu. Gitu. Tetapi pernyataan itu pun salah juga gitu. Jadi sebenarnya Baraya, kita tidak mungkin bisa menakar kualitas sebuah lagu.
Karena apa? Karena kita tidak memiliki alat takar untuk memahami emosi. Kan lagu itu bisa masuk ke dalam otak kita itu diterimanya oleh sinyal-sinyal emosi, bukan sinyal-sinyal intelektual. Dan karena itu maka tidak mungkin kita bisa menakar atau bisa mengukur kualitas lagu berdasarkan apanya, itu nggak bisa seperti itu. Karena sepenuhnya itu berhubungan dengan emosi manusia, sepenuhnya itu berhubungan dengan subjektivitas manusia. Jadi maksudnya karena setiap lagu itu subjektif, diarahkan kepada orang-orang tertentu saja, atau bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, maka lagu pop itu dibuat yang paling sesuai dengan perasaan yang paling umum dimiliki oleh sebagian besar orang. Itulah kenapa alasan lagu-lagu itu kebanyakan adalah lagu-lagu cinta. Tapi dalam hal itu juga kita harus memahami bahwa lagu pada dasarnya menjadi subjektif, sehingga dengan demikian tidak mungkin bisa ditakar oleh satu standar tertentu gitu. Jadi lagu yang enak itu yang seperti apa? Biasanya yang memiliki hubungan emosional dengan kita gitu. Jadi misalkan kita lagi putus cinta, kemudian ada lagu yang mewakili, yang liriknya atau melodinya itu mewakili perasaan kita, maka kita menjadi suka pada lagu itu. Atau misalkan ada lagu yang penyemangat dan kondisinya pada waktu itu kita memang sedang bersemangat, maka lagu itu akan menjadi kita sukai gara-gara ada hubungan emosional dengan batin kita selama ini gitu. Nah, kan seperti itu. Nah, karena lagu itu menjadi subjektif, maka tidak mungkin ada standarnya. Karena tidak mungkin ada standarnya, maka lagu itu sebenarnya susah untuk disebut ini mana lagu bagus dan ini mana lagu yang jelek gitu. Dan seperti itu ya. Nah, dan karena subjektivitas itu pula lah, maka sebenarnya lagu-lagu zaman dulu itu sama buruknya dan sama baiknya dengan lagu-lagu zaman sekarang. Yang membuat banyak orang berkomentar bahwa lagu-lagu zaman dulu lebih baik daripada lagu zaman sekarang itu adalah karena subjektivitas itu, karena nostalgia itu. Karena lagu-lagu zaman dulu itu pertama kita dengar, kemudian menciptakan standarisasi dalam benak kita yang terjadi secara subjektif, dan kemudian kita menghakimi lagu-lagu yang ada sesudahnya itu dengan standar-standar lagu-lagu zaman dulu gitu. Itulah yang menyebabkan lagu zaman dulu terasa lebih enak daripada lagu zaman sekarang. Kalau misalkan Baraya susah untuk memahaminya, Baraya tentu saja pernah nonton film Ratatouille. Seekor tikus yang menjadi koki tetapi menggunakan rambut orang untuk bisa mengendalikan dan menciptakan resep-resep yang sangat luar biasa. Baraya tahu kan di ending cerita itu ada seorang karakter jahat, namanya itu adalah Anton Ego. Anton Ego itu adalah pencicip makanan. Dan dia adalah seorang profesional, dia adalah seorang yang ditakuti, dia adalah seorang yang sangat kritis, dan dia adalah seorang yang benar-benar ngejelimet kalau untuk urusan makanan. Tapi apa yang membuatnya kemudian dikalahkan? Apa yang membuatnya kemudian mengakui bahwa masakan si tikus itu benar-benar enak? Apa coba? Yaitu Anton Ego itu diberi masakan yang benar-benar menyerupai seperti masakan ibunya sendiri. Pas makan, langsung ada flashback ketika dia ketemu dengan ibunya dan mendapatkan makanan itu atau masakan itu. Itulah yang kemudian membuat orang paling kritis di dunia resep pun akhirnya tunduk dan mengakui bahwa masakan ini itu enak. Kalau Baraya makan makanan itu nggak enak Baraya. Kenapa nggak enak? Menurut Baraya kenapa nggak enak? Karena tidak sesuai dengan makanan yang pertama kali masuk ke lidah kita. Itulah masakan ibu kita. Makanya di mana-mana istri-istri tradisional itu selalu dibebani dengan pikiran bahwa saya pengen masak masakan seperti masakan ibu saya atau seperti masakan ibu mertua saya. Kenapa seperti itu? Bukan gara-gara masakan ibu itu lebih enak, tetapi masakan itulah yang telah mendoktrin kita. Jadi itu adalah masakan pertama yang masuk ke dalam lidah kita, masuk ke kerongkongan kita. Kemudian dari situ kita menciptakan standar bahwa rasa itu harus sesuai dengan ini gitu. Jadi di mana-mana selalu ada seperti masakan ibu gitu, seperti masakan ibu, padahal masakan ibu nggak enak-enak amat sih. Tapi secara subjektif kita mengakui. Nah, dengan cara yang sama itulah lagu-lagu zaman dulu yang masuk meresap ke dalam otak kita itu kemudian kita akui sebagai lagu yang lebih enak daripada lagu-lagu zaman sekarang. Sekarang mari kita tambahkan lagi. Jadi New York Times itu sekitar 5 tahun yang lalu itu pernah mempublikasikan sebuah hasil penelitian bahwa orang-orang biasanya mendengarkan lagu secara intensif itu di usia-usia remaja awal sampai remaja akhir. Jadi kalau diusiakan itu usia 12-13 tahun sampai usia sekitar 25 tahunan. Dan benar-benar dia kehilangan kontak dengan musik-musik zaman now itu pada umumnya adalah di usia 30 tahunan. Begitu. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang yang hidup di usia 30 tahunan itu sebenarnya sudah tidak lagi mendengarkan lagu-lagu zaman sekarang. Dan karena itu maka dia harus mendengarkan lagu-lagu zaman dulu. Dan lagu-lagu zaman dulu itu telah mendoktrin dirinya untuk suka pada lagu itu. Jadi maksudnya gini Mbak Raya, kan ketika otak kita mendengarkan lagu, itu yang langsung kena itu adalah
otak kenikmatan kita gitu. Kita langsung enak mendengarkan lagu itu 2 kali, 3 kali, 4 kali diputar, kemudian lebih masuk lagi, lebih enak lagi, dan kemudian bersemayam dalam otak kita. Itu rahasianya adalah seperti itu. Kemudian ketika lagu-lagu yang datang di usia 30, di usia 20 itu berdatangan masuk ke dalam otak, itu dia harus membentur sebuah dinding bahwa di otak kita itu sudah ada lagu-lagu yang membuat kita senang. Akhirnya lagu-lagu yang baru itu terbentur dan akhirnya pulang lagi sambil nangis-nangis kan begitu. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa di usia 30 tahunan ke atas pada umumnya kita tidak lagi mendengar lagu-lagu baru, tetapi kita justru malah terngiang-ngiang dan ternostalgiakan dan terkenang-kenang dengan lagu-lagu zaman dulu itu. Begitu, itu rahasianya seperti itu. Makanya jangan percaya kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa lagu zaman sekarang tidak lebih baik daripada lagu zaman dulu. Itu sebenarnya adalah pernyataan subjektif dia, karena dia sudah terdoktrin dengan lagu-lagu lama begitu. Begitupun dengan saya kan lebih suka dengan lagu-lagu zaman dulu gitu daripada lagu-lagu zaman sekarang. Karena lagu-lagu zaman sekarang saya bahkan tidak kenal itu artisnya siapa aja gitu. Bukan gara-gara dia lebih jelek, tetapi gara-gara artis itu tidak saya kenal. Dan lagu-lagunya juga tidak saya kenal. Kenapa? Ya karena tidak saya dengarkan. Kenapa seperti itu? Karena di otak saya sudah penuh dengan lagu-lagu yang membuat saya terobsesi di zaman ketika saya masih remaja begitu. Nah, apa hal penting dalam konteks ini yang harus dibahas dan dikaji itu adalah bahwa sebenarnya mekanisme otak kita untuk bisa memahami kesukaan dan kenikmatan itu juga terjadi dengan cara yang sama gitu. Terjadi dengan cara yang sama seperti kita mendengarkan lagu gitu. Jadi maksudnya kalau kemarin-kemarin itu saya bertemu dengan seorang aktivis dari PKS gitu, Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian saya katakan PKS zaman sekarang itu ternyata lebih oportunis. Itu pendapat pribadi saya ya. Jangan disomasi. PKS zaman sekarang itu saya pikir lebih oportunis dan tidak seidealis zaman dulu. Kemudian dia mengatakan bahwa seburuk-buruknya PKS zaman sekarang itu masih lebih baik daripada partai-partai yang lainnya. Saya langsung kepikiran dengan ini dan saya langsung memaklumi, oh iya, karena menurut aktivis itu dia PKS itu adalah partai pertama yang dia masuki, kemudian dia aktif di situ dan sebagainya, sehingga ide gagasan pikiran tentang PKS itu adalah ide gagasan yang ada di ruang lingkup itu saja dan dia tidak melihat dunia luar gitu. Makanya standar tentang baik dan buruknya partai itu adalah standar baik buruk sesuai dengan apa yang dia terima di PKS ketika dia baru pertama kali masuk ke situ gitu. Ya secara statistik kan tentu saja tidak seperti itu, tetapi kan dia secara subjektif menjadi seperti itu sehingga saya memaklumi itu. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang melihat bahwa di dunia sekarang itu dialektika agama itu lagi perang satu sama lain, Kristen ngehina Islam, Islam ngehina Kristen, atau bikin apologi dan sebagainya gitu ya. Walaupun perdebatan itu sangat ramai di dunia maya, tetapi konversi agama itu relatif jauh lebih sedikit daripada yang digaung-gaungkan. Kenapa seperti itu? Karena agama pertama yang kita rasakan, agama pertama yang kita nikmati itu membuat ikatan emosional dengan kita, sehingga betapapun misalkan agama yang kita anut sekarang dianggap tidak rasional atau tidak pas atau tidak apa, keluar dari situ itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan untuk diri kita sendiri gitu. Sekali lagi ini berlaku untuk semua hal. Jadi apapun informasi, apapun ideologi, apapun gagasan, apapun karakteristik yang masuk ke dalam benak kita untuk pertama kalinya itu akan menjadi standar bagi kehidupan kita untuk menilai pihak-pihak lain, menilai orang-orang lain, dan menilai kualitas-kualitas yang datang berikutnya gitu. Jadi ada ceritalah bahwa Presiden Soeharto adalah presiden terbaik di Indonesia, yaitu untuk orang-orang yang hidup di zaman itu dan kemudian mendapatkan masukan-masukan dari situ kan. Ada yang mengatakan bahwa presiden yang terbaik itu adalah begini, ada yang mengatakan lagu terbaik adalah yang begini dan sebagainya, tapi pada umumnya itu adalah cerita-cerita masa lalu. Jadi dalam konteks ini Baraya, kita harus sadari bersama bahwa sehebat apapun orang, sebijak apapun orang, dia selalu terikat pada masa lalunya. Seluar biasa apapun, seterbuka apapun seorang punya pemikiran, dia biasanya selalu terikat pada masa lalunya. Jadi jangan pernah menganggap sejarah sebagai peristiwa masa lalu yang sudah tidak relevan. Dalam konteks kemanusiaan, sejarah itu adalah identitas dari setiap individu manusia. Sejarah itu adalah yang membentuk karakter manusia ketika dia sudah besar dan dewasa. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.